Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa akuntansi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman dari yang sudah saya buat dengan judul transaksi yang diharamkan. Dalam ibadah, semua kaidah hukum itu dilarang, kecuali ada ketentuan yang memperbolehkannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam muamalah, semuanya itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, itu haram. Itu dilarang. Tapi boleh jika ada dalil dari Al-Quran atau Al-Hadis yang menjelaskan itu boleh. Kalau dalam muamalah itu boleh. Dan misalkan gak boleh, itu harus ada hadis atau Al-Quran atau ayat Al-Quran yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi itu dibolehkan kecuali yang diharamkan. Transaksi yang dilarang dalam Islam itu ada beberapa macam. Dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Pertama, melarang prinsip antara din minum, yaitu penipuan. Prinsip antara din, yaitu penipuan atau tadlis. Sebuah situasi di mana salah satu pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi atau objek yang diperjualbelikannya. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak tersebut akan merasa dirugikan dan nanti terjadilah kecurangan atau penipuan. Itu dilarang. Seperti dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikul beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi dari pihak lain. Dalam ekonomi konvensional itu dikenal dengan jam theory. Macam-macam tadlis ada 4. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis dalam waktu penyerahan. Kemudian melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah la tazlimuna wa la tuzlamun, yaitu jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Praktik yang melanggar prinsip ini, prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, ada 6. Pertama, tagrir atau gorof. Kedua, ikhtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Ketiga, bayi najashi, rekayasa pasar dalam demand, riba, masyir, dan riswah. Kita bahas satu persatu. Pertama ada tagrir. Tagrir ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu goror, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengundang resiko tanpa mengetahui dengan siapa dan apa yang akan menjadi akibatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, goror terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Macam-macam tagrir atau goror ada 4. Pertama, tagrir dalam kuantitas, tagrir dalam harga, dan tagrir dalam waktu penyerahan. Lanjut yang kedua, ikhtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Ikhtikar terjadi bila produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mencurangi suplai atau penawarannya. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk pasar. Masuk juga termasuknya ke penimbunan barang. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barrier, terus menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum muncul scarcity atau kelangkaannya. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan dari sebelumnya. Lanjut yang ketiga, dan bayi najashi, rekayasa pasar dalam demand atau permintaan. Bayi najashi ini terjadi ketika si produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Nah, contohnya di masa sekarang ini adalah waktu kemarin tuh sempat nge-boom sekali ini TikTok Shop. Nah, katanya banyak si produsen yang itu merekayasa demandnya, yang merekayasa permintaannya.
Sampai-sampai ada suatu toko di TikTok Shop itu, dia tuh sampai rela menyewa gedung buat menata-nata si pesanan-pesanannya. Padahal si pesanannya itu isinya tuh kosong dan si permintaannya itu palsu. Nah, kemudian gak lama setelah itu tuh si TikTok Shop tuh akhirnya ditutup sama pemerintah. Karena tadi si masyarakat yang nggak berkecimpung ke dalam TikTok Shop atau yang berada dalam pasar merasa sangat dirugikan. Kenapa? Karena sekarang itu jarang sekali orang yang belanja ke pasar langsung gitu. Jadi di pasarnya itu sepi. Nah, sedangkan di TikTok Shop mereka tuh melihat bahwa satu toko ini tuh penjualannya tuh kayaknya naik banget gitu. Terus sampai rela sewa gedung yang harganya tuh bahkan harusnya ya melebihi omset. Jadi omsetnya gak seberapa, sewa gedungnya gede banget. Dan menyebabkan si orang-orang yang berada di pasar itu bilang bahwa mereka tuh sangat dirugikan dengan hal ini. Akhirnya si TikTok Shopnya ditutup. Kemudian ada MyShare. Tadi itu contoh itu ya, pemalsuan domain. MyShare atau perjudian adalah menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain akibat dari permainan tersebut. MyShare ini bisa disebut juga zero sum game. Artinya dalam satu permainan pasti ada pihak yang menang dan pasti ada pihak yang kalah, atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lainnya mengalami kerugian. Keenam ada riswah. Riswah itu merupakan suap menyuap, memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan bisa dikatakan riswah jika kedua belah pihak dalam keadaan sukarela. Apabila hanya ada satu pihak yang rela dan pihak lain dalam keadaan terpaksa, perbuatan tersebut dikatakan pemerasan. Transaksi yang dilarang karena tidak sah akadnya. Suatu kategori yang tidak masuk dalam kategori haram belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut haram bila akad atas transaksi tersebut tidak lengkap atau tidak sah. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan tidak lengkap adanya bila terjadi salah satu faktor berikut. Pertama, rukun dan syarat tidak dipenuhi, terjadi ta'aluk. Ketiga, terjadi safqatan fi al-syafiqah atau 2 in 1. Kita bahas satu persatu ya dari tadi. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi. Misalnya, kalau ada penjual pasti harus ada pembeli. Rukun dari transaksi ada 3. Pertama, ada objek, ada pelaku, dan juga ada ijab kabul. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan atau kekeliruan objek, paksaan atau ikrah, dan penipuan atau tadlis. Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi dilakukan sah. Namun, bila rukun di atas tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi batal. Nah, bagaimana hukumnya dengan belanja online? Gak ada objeknya, tapi ada pelaku. Nah, itu nanti kita cari jawabannya ya, bagaimana hukumnya. Terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu terjadi bila kita dihadapkan pada 2 akad yang saling dikaitkan. Maka berlakunya akad 1 tergantung dengan akad 2. Contoh, si A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada si B, dengan syarat bahwa si B itu harus kembali menjual barangnya tadi kepada si A dengan harga 100 juta. Transaksi di atas itu merupakan haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke si B asalkan si B menjual kembali barang tersebut kepada si A. Itu gak boleh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.